Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Kamila, saya menjabat sebagai General Manager di PT Soya Mitra Sejahtera, di mana tugas saya yaitu memimpin sekaligus mengayomi serta memfasilitasi bagi seluruh karyawan di semua level jabatan di tiap-tiap unit di PT Soya Mitra Sejahtera. Saya juga mengelola setiap semua kegiatan operasional yang terjadi di PT Mayo Mitra Sejahtera, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, pengawasan, dan menganalisis semua aktivitas bisnis yang terjadi di PT Mayo Sejahtera itu sendiri. Saya juga memberikan arahan ke beberapa unit fungsional kerja yang mengelola beberapa atau semua fungsi manajemen agar tercapainya tujuan perusahaan, serta fungsi utama dan terkendalinya semua kegiatan-kegiatan perusahaan. PT Soya Mitra Sejahtera itu sendiri merupakan perusahaan penghasil tempe, di mana di dalamnya terdapat rangkaian kegiatan operasional, mulai dari produksi, pengelolaan, hingga pemasaran. Nah, pada setiap rangkaian tersebut terdapat divisi ataupun penanggung jawab ataupun manajer dari tiap masing-masing kegiatan tersebut, yang mana selanjutnya akan dijelaskan oleh kepala divisi masing-masing kegiatan tersebut mengenai hal-hal rangkaian kegiatan yang ada di tiap divisi. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Perkenalkan, saya Yoga Nurrohman dari PT Soya Mitra Sejahtera. Nah, saya sebagai manajemen atau manajer hulu untuk produksi kedelai. Nah, saya di sini akan membagikan cara-cara atau teknik budidaya kedelai. Nah, apa saja cara-caranya atau langkah-langkah untuk budidaya kedelai? Mari kita simak video ini. Yang pertama adalah tanaman kedelai itu sangat cocok ditanam di Indonesia. Nah, karena di Indonesia sendiri terdapat dua musim, yaitu musim kemarau dan musim dingin atau musim hujan di sepanjang tahun. Tanaman kedelai juga dapat ditanam di dataran tinggi maupun di dataran tengah. Nah, kira-kira sampai 1.200 meter di atas permukaan laut. Nah, untuk yang kedua, tanah minimal mempunyai pH sebanyak 6,0 sampai 6,8. Nah, jika pH tanah kurang dari 6,0 sampai 6,8, maka dilakukan pengapuran. Nah, yang kedua, tentunya untuk mendapatkan hasil kedelai yang maksimal tidak terlepas dari pemilihan benih yang berkualitas atau varietas-varietas unggulan. Benih-benih ini juga sebelum ditanam sebaiknya diberikan puradan atau sejenisnya. Nah, sebelum benih ditanam, alangkah baiknya tanah terlebih dahulu diberikan pupuk. Nah, pupuk yang diberikan misalnya NPK, urea, KCl, dan lain-lain. Nah, untuk proses selanjutnya yaitu penanaman. Nah, penanaman itu sendiri dilakukan di dalam lubang tanam yang sudah dibuat. Nah, benih yang dimasukkan ke dalam lubang tanam sebanyak 2-3 butir benih. Nah, setelah ditanam di dalam lubang tanam, kemudian ditutup, bisa menggunakan tanah yang ada di sebelah ataupun dengan jerami. Nah, penutupan ini bertujuan agar supaya benih-benih tidak dimakan oleh hewan-hewan pemakan biji-bijian seperti burung dan lain-lain. Untuk proses selanjutnya yaitu perawatan. Diberikan pemupukan. Nah, pemupukan yang pertama itu dilakukan berbarengan dengan penyiangan tadi. Nah, ini juga menjadi pemupukan susulan yang pertama. Nah, setelah perawatan, kita mengendalikan hama penyakit. Nah, tentunya banyak sekali hama dan penyakit di tanaman kedelai ini. Nah, yang pertama seperti contoh hama-hama yang ada di tanaman
kedelai ini yaitu ulat polong, ulat gerayak, ulat penggulung tanah, lalat kacang, ataupun kumbang tanah dan lain-lain. Nah, untuk penyakitnya biasanya di tanaman kedelai ini kaku, kerdil, ataupun karat daun dan lain-lain. Nah, tentunya hama penyakit juga dapat dikendalikan dengan penyemprotan pestisida dan insektisida. Nah, penyemprotan ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dosis yang diberikan juga sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang terakhir adalah proses pemanenan. Nah, pemanenan ini juga dilakukan setelah kira-kira tanaman sudah berumur 90 hari ataupun 3 bulan. Nah, penanaman juga dapat dilakukan dengan cara yang tradisional ataupun dengan cara yang modern. Nah, yang modern seperti contoh dengan alat-alat pertanian yang sekarang tentunya sudah sangat-sangat modern seperti alat-alat berat dan juga yang lainnya. Nah, biasanya pemanenan maksud saya itu tidak serta-merta kita memanen. Nah, tentunya juga ditunjang beberapa faktor. Nah, setelah pemanenan juga dilakukan yaitu pengambilan buah atau biji kedelai yang bagus secara disortir. Nah, sortir itu juga dapat dilakukan dengan membuang hasil-hasil kedelai yang tidak sesuai ataupun rusak diakibatkan oleh hama dan penyakit tersebut. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya berikan ataupun yang ilmu yang dapat saya bagikan kepada teman-teman semua. Nah, besar harapan saya ilmu ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dari saya, Yoga Nur Rahman, selaku manajer hulu dari PT Sora Mitra Sejahtera. Sekian, terima kasih. Saya Yulianis Maulida dan Ayah Paramita Pavarezi akan menjelaskan bagaimana produksi tempe. Proses pertama, pensortiran, yaitu proses di mana memisahkan antara biji kedelai yang layak dan tidak layak produksi secara satu persatu. Proses kedua, yaitu pencucian pertama. Pada proses ini, biji kedelai dimasukkan ke dalam air bersih, kemudian digosokkan antara biji kedelai dan biji kedelai yang lainnya menggunakan tangan secara perlahan. Proses ketiga yaitu proses pencucian kedua. Proses pencucian kedua ini sama seperti proses pencucian pertama, hanya saja menggunakan air yang berbeda. Pada proses ini dilakukan juga penggosokan secara perlahan biji kedelai dengan biji kedelai yang lainnya menggunakan tangan. Proses keempat yaitu perendaman. Nah, proses perendaman ini adalah merendam biji kedelai yang telah dicuci ke dalam air bersih. Proses kelima yaitu perebusan. Nah, pada proses perebusan ini biji kedelai itu mengeluarkan busa. Nah, busanya ini tuh harus disaring dan kemudian dibuang. Begitu pula dengan biji kedelai yang mengambang di permukaan. Nah, biji kedelai yang mengambang di permukaan itu kualitasnya buruk, jadi juga harus dibuang. Proses perebusan memiliki manfaat untuk membunuh bakteri kontaminan dan mengaktifkan tripsin inhibitor. Proses keenam yaitu perendaman kedua biji kedelai ke dalam air yang telah disiapkan. Proses selanjutnya yaitu pemisahan kulit dari biji kedelai. Nah, dalam proses ini memasukkan biji kedelai sedikit demi sedikit ke dalam mesin. Kemudian menyiapkan wadah yang bersih dan kering untuk menampung biji-biji yang sudah bersih. Proses selanjutnya yaitu ada pemisahan dari kulit yang telah dicacah, kemudian diberikan air bersih agar lebih mudah untuk memisahkan kulit ari, karena notabene kulit ari ini memiliki massa yang ringan sehingga
akan mengapung di atas air dan kemudian disaring sedikit demi sedikit maksud saya, dan kemudian dibuang. Iya, bisa disaksikan di video itu proses kedelai yang telah bersih dari kulit ari akan memasuki tahapan selanjutnya, yaitu ada tahapan penirisan. Penirisan dilakukan di atas kain bersih karena notabene tempe ini sangat rentan sekali dan harus higienis prosesnya begitu. Ya, sedikit demi sedikit kedelai dimasukkan ke dalam kain kering dan bersih. Bisa juga diletakkan kainnya di meja penirisan, kemudian diratakan agar proses penirisan berjalan dengan efisien dan efektif bagi seluruh kedelai. Hal ini juga bisa ditambahkan dengan kipas sebagai pembantu untuk penirisan agar proses ini lebih cepat berjalan gitu. Selanjutnya ada kedelai kemudian ditumpuk menjadi satu tumpukan dan dikenakan ragi. Ragi ini dapat dicampurkan dengan menggunakan saringan untuk memudahkan pemerataan ragi dalam kedelai. Diusahakan agar ragi ini tidak ada yang bergumpal, oleh karena itu kita dibantu dengan saringan secara merata gitu. Selanjutnya kedelai yang sudah diberikan ragi dibalik sehingga posisi kedelai yang berada di bawah menjadi posisinya berada di atas. Kemudian proses peragian diulangi secara merata ke atas permukaan kedelai. Selanjutnya, untuk hasil yang lebih merata, bisa kedelai digosok-gosok dengan tangan yang menggunakan sarung tangan begitu agar ragi lebih merata. Selanjutnya proses yang cukup penting yaitu ada pengemasan atau packaging. Di sini kami menggunakan plastik yang diminta oleh tim perencanaan berkualitas sedang, artinya tebal dan tidak rapuh. Untuk proses pengemasan ini kedelai atau adonan kedelai tempe kami timbang sebesar 250 gram sesuai dengan permintaan tim marketing yang disesuaikan dengan survei pasar. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam kemasan, kita kunci bagian atasnya dengan menggunakan vacuum press. Ke proses selanjutnya ada pengepresan dari adonan tempe yang telah dilubangi dan telah dikemas. Pengepresan ini berguna untuk jika teman-teman dan rekan-rekan sekalian melihat tempe di pasaran itu rata, itu dikarenakan oleh proses ini atau pengepresan. Jadi tempe yang dihasilkan lebih rapi dan lebih kotak begitu, sehingga lebih menarik untuk konsumen. Selanjutnya ada proses fermentasi. Proses fermentasi ini sangat penting sekali karena harus dilakukan di dalam ruangan khusus yang bersih, tidak harus steril sekali, tetapi harus bersih, mengingat kita sedang berkutat dengan tempe yang notabene sangat higienis begitu. Selanjutnya proses fermentasi ini dilakukan sekitar 36 jam dalam suhu ruang berkisar 25 sampai 32 derajat Celcius maksud saya. Dan terakhir siap dipasarkan kepada konsumen gitu. Saya Hasti Febriana dan rekan saya Faris Adiat dari Manajemen Pemasaran. Dari kami, Manajemen Pemasaran dapat disimpulkan yang pertama, dari segi packaging, mengingat segmentasi awal, kami akan menggunakan packaging dengan seoptimum dan seefisien mungkin. Lalu poin keduanya, dari segi promosi, yang utama kami akan melakukan promosi melalui pedagang mitra perusahaan kami. Harga yang ditetapkan sebesar Rp5.000 per 250 gram, sedangkan untuk pemasaran hanya dilakukan melalui kemitraan
dengan pembelian skala sedang hingga besar dan tidak melayani pembelian eceran secara langsung.